kita sudah informasikan di opini publik tadi terkait dialog interaktif Banda Aceh pagi hari ini. Topik mewaspadai penyakit tropis di cuaca ekstrim. Dan pendengar, penyakit pancaroba atau pergantian musim cukup sering terjadi di negara tropis seperti Indonesia. Dengan kondisi cuaca seperti ini yang lembab dan juga panas, sangat cocok untuk pertumbuhan bakteri dan virus juga. Sehingga mudah terjadi infeksi dan akhirnya membuat tubuh jatuh sakit. Dan itulah sebabnya mengapa banyak orang yang terkena penyakit saat perubahan musim pancaroba. Untuk mengetahui terkait perubahan musim dan dampak serta efeknya bagi kesehatan, kita sudah bersama dengan narasumber melalui Zoom RRI Banda Aceh. Dan Anda juga bisa langsung menyaksikan tayangan ini di YouTube kita, RRI Banda Aceh. Dan juga pada kesempatan pagi hari ini, tema bagaimana mewaspadai penyakit tropis di cuaca ekstrim bersama Helmi SKM, MPH, Kasih P2 PM Dinas. Maksud kami Kasih P2 PM Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Dan juga Dr. Yopi Ilhamsyah, dosen Fakultas Kelautan dan Perikanan USK. Dan juga peneliti Sains Atmosfer Pusat Riset STEM USK. Dan juga kami ajak nanti pendengar ikut berinteraksi melalui line telepon kita di 06514336 dan juga 0811671397 dan juga di medsos RRI di Pro 1 Banda Aceh dari Instagram, Twitter dan juga Facebook kita. Dan untuk kesempatan pada pagi hari ini langsung kita sapa untuk kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Yopi. Waalaikumsalam Ibu host RRI dan para pendengar RRI. Baik, suara saya jelas Bapak? Ya, jelas Ibu. Iya. Bagaimana dengan suara saya? Apakah jelas juga? Jelas, saya manggilnya dokter ya. Pak Yopi aja. Pak Yopi aja. Iya. Oke, yang nyamannya Pak Yopi ya. Iya. Baik, sehat ya Pak hari ini? Semangat. Alhamdulillah sehat Bu. Lancar untuk aktivitas pagi hari ya, ini. Alhamdulillah masih. Baik, kita sapa satu lagi bersama Pak Hemi. Assalamualaikum Pak Hemi. Waalaikumsalam ya Pak Helmi, Mbak, bukan Pak Hemi, Pak Helmi namanya. Ada L-nya, baik. Pak Ada. Baik. Maaf Pak Baik. Helmi, untuk pagi hari ini bagaimana kabarnya? Sehat Pak Helmi? Alhamdulillah sehat walafiat. Kira-kira suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar Pak, tapi saya belum terlihat ini Pak Helminya di... Ya, saya izinkan nih saya matikan Ya, video karena baik. menggunakan HP kebetulan. Ya, nggak apa-apa Pak, boleh. Kita sesuaikan saja Mbak. Bu. Ya, siap. Oke. Baik, untuk kesempatan pada pagi hari ini dan tema kita mewaspadai penyakit tropis di cuaca ekstrim. Dan pendengar, kita ke Dr. Yopi dulu terkait tentang gambaran awal Dr. Yopi, Pak Yopi, bagaimana dan apa penyebab cuaca panas yang memang terjadi belakangan ini, khususnya di Aceh ini, Pak Yopi, silakan. Ya, jadi pada bulan Juni, Juli, Agustus ya, Provinsi Aceh itu secara umum mengalami musim kemarau ya. Nah, kemudian bulan September, kira-kira ada sekitar 2 minggu lalu itu kita hujan ya. Nah, kemudian sekitar 1 minggu belakangan ini justru kita merasakan panas yang terik ya di Banda Aceh terutama ya. Begitu juga beberapa daerah di pantai utara dan pantai timur Aceh itu. Nah, ini terkait dengan sebenarnya ada satu istilahnya equinox ya. Jadi di mana pada peristiwa equinox ini itu posisi matahari itu berada tepat ya di atas provinsi Aceh ya. Nah, akibatnya karena matahari itu berada tepat di atas provinsi Aceh, sehingga mengakibatkan karena provinsi Aceh ini kan dikelilingi oleh lautan yang luas, jadi ketika terpapar oleh radiasi matahari, kemudian lautan ini memanas, kemudian memuai, ya, terjadi penguapan besar-besaran. Kemudian uap-uap air tersebut naik ke angkasa, ke atmosfer. Nah, di atmosfer itu terjadi pengembunan yang kita sebut dengan kondensasi. Ini istilah-istilah teknis semua. Lalu terbentuklah awan-awan hujan. Dan itu yang kita rasakan kira-kira di awal atau di pertengahan September ya.
Jadi musim kemarau yang panas itu kemudian dengan peristiwa equinox juga sekitar tanggal 9 September pada saat itu, di mana posisi matahari berada tepat di atas Provinsi Aceh, kemudian laut di sekitar Provinsi Aceh ini menguap gitu akibat paparan sinar radiasi matahari, kemudian terjadi pemanasan, penguapan, kemudian terbentuklah awan hujan, kemudian terjadi hujan ya. Nah setelah itu karena equinox itu masih berada pas di Provinsi Aceh, sehingga mengakibatkan setelah peristiwa hujan, kemudian kita masih terpapar dengan radiasi matahari yang cukup terik ya, cukup terik yang kita rasakan satu minggu belakangan ini, yaitu akibat peristiwa equinox yang kemudian diikuti dengan musim pancaroba, gitu, musim peralihan dari musim kemarau menuju ke musim hujan yang akan mencapai puncaknya pada bulan November nanti. Kira-kira begitu, Ibu. Baik, berarti Ya. untuk cuaca yang seperti ini itu bisa diperkirakan sampai di bulan depan begitu? Kalau cuaca ini kalau kita lihat di luar sedang mendung ya, tapi ini biasanya mendung hanya 2 hari atau 3 hari, setelah itu kembali terik begitu. Jadi kita bersama juga dengan BMKG itu memprediksi bahwa cuaca yang kita sebut dengan musim pancaroba atau musim peralihan itu dari musim kemarau menuju ke musim hujan itu akan berlangsung sampai minggu kedua atau minggu ketiga bulan Oktober ini begitu. Baik, terima kasih Pak Yopi untuk penjelasan sedikit di awal ini, dan kita ke Pak Helmi. Pak Helmi, untuk pagi hari ini mungkin kita pengen tahu juga apa saja dampak cuaca panas ini mungkin lebih ke kesehatan ya Pak ya, karena emang sekarang lagi bisa dikatakan musim sakit ya untuk masyarakat khususnya di Aceh ini, Pak Helmi. Dampak dari cuaca panas bagi kesehatan kita terutama ini, Pak Helmi, silakan. Ya, baik, terima kasih ya. Tadi terkait dengan bagaimana situasi iklim ya sudah sangat jelas, saya pikir disampaikan oleh Pak Yopi ya, Pak Dr. Yopi Ilham. Iya, Pak. Bicara terkait dengan tentunya penyakit tropis yang kemungkinan muncul di situasi ataupun di cuaca ekstrim ya, itu jelas pasti sangat berdampak pada kondisi kesehatan manusia. Nah, mungkin kita coba melihat dulu ya, mungkin paling tidak memberikan sedikit pemahaman bahwa penyakit tropis ini adalah merupakan salah satu penyakit yang sering terjadi di daerah beriklim tropis gitu ya, dan subtropis, dan tentunya Indonesia tadi sudah disampaikan merupakan satu daerah yang memang berada pada daerah yang beriklim tropis ya. Dan tentunya ini tidak hanya di Indonesia, tapi ada beberapa daerah juga yang negara-negara berkembang juga mempunyai ataupun beriklim tropis seperti ini. Nah, dan tentunya kondisi seperti ini adalah sangat memungkinkan untuk terjadi berbagai macam dampak penyakit tentunya, dan terjadi faktor peningkatan angka kesakitan ya, yang tentunya bisa kita lihat mungkin di keluarga kita, di sekitar kita ya, di masyarakat, dan tentunya angka kunjungan di fasilitas pelayanan kesehatan juga bisa terpantau agak sedikit lebih meningkat. Kemudian berbicara terkait dengan cuaca ekstrim, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Yopi bahwa kejadian yang memang kejadian alam yang tidak normal gitu ya, yang tidak normal dan tidak lazim yang terjadi secara ya mungkin dalam kondisi tertentu ya, dan itu bisa menimbulkan kondisi curah hujan, kemudian cuaca dan sebagainya yang mengakibatkan kerugian kepada kondisi kesehatan manusia. Dan kondisi-kondisi seperti ini adalah mungkin bisa saja tadi sudah disampaikan juga bahwa cuaca berubah setiap hari ya, mungkin hari ini hujan ya, besok tiba-tiba sudah matahari sudah sangat panas ya, dan kemudian kondisi cuaca juga ada sekali-sekali dingin, dan ini perubahan cuaca yang secara tiba-tiba dan mungkin sudah memang bisa terjadi karena memang dalam waktu-waktu tertentu ya, sekali lagi sangat berdampak pada kondisi kesehatan dan bisa memunculkan berbagai penyakit. Nah, terkait dengan ya kondisi penyakit apa saja kira-kira penyakit tropis yang kemungkinan akan muncul pada kondisi cuaca ekstrim ya.
Nah, itu yang pertama, kondisi cuaca seperti ini itu bisa membuat imunitas kita menurun, ya. Sehingga apa yang akan terjadi, ya, infeksi, salah satunya adalah penyakit ISPA ataupun infeksi saluran pernapasan akut yang umumnya kalau kita lihat itu terjadi pada anak-anak. Kenapa terjadi pada anak-anak? Karena memang imunitas pada anak-anak itu belum terbentuk secara sempurna, tapi tidak terbatas pada anak-anak saja, ya, pada balita, tapi juga bisa juga terkena pada orang dewasa kalau dia tidak menjaga, ya, kondisi kesehatannya dengan baik, ya. Mungkin di samping penyakit ISPA juga bisa terjadi dehidrasi, ya. Dehidrasi kenapa? Karena cuaca panas seperti ini, ya, bisa menyebabkan orang terjadi dehidrasi, kekurangan cairan di dalam tubuh, bisa menyebabkan sakit kepala dan sebagainya. Nah, apa yang harus dilakukan tentunya, ya, memperbanyak minum air putih, ya. Jadi mewaspadai penyakit-penyakit tropis, ya, ataupun penyakit-penyakit yang kemungkinan akan terjadi pada situasi cuaca ekstrim seperti ini, ya. Yang menghindari jangan sampai terjadi dehidrasi, kemudian mungkin ISPA seperti itu tadi, ya. Maka perbanyak kita yang pertama istirahat dengan cukup, kemudian memperbanyak minum, ya, air putih, ya, 8 gelas sehari, kemudian banyak makan sayur dan sebagainya, dan itu akan lebih meningkatkan stamina. Dan jangan lupa juga olahraga. Olahraga itu tentunya tidak mesti harus 2-3 jam, tapi dalam standar kita 30 menit mungkin menggerakkan tubuh dan sebagainya, itu sudah bisa meningkatkan metabolisme untuk meningkatkan imunitas di tubuh kita, ya. Kemudian hal yang saat ini kondisi pada situasi cuaca ekstrim, ya, dengan hujan tiba-tiba, kemudian kondisi cuaca panas juga, ya, kita tidak hanya melihat dari sisi peningkatan kasus mungkin ISPA, ya, kemudian migrain dan sebagainya, tapi kasus penyakit demam berdarah ini menjadi potensial untuk terjadi di wilayah kita, ya. Kenapa? Karena pada saat kondisi hujan, ya, dengan cuaca seperti ini, kalau masyarakat tidak mewaspadai adanya, menjaga kebersihan, ya, kalau mungkin mencegah penyakit potensial terjadi di DBD, tentunya kita harus galakkan lagi 3M+, ya, yaitu kita bisa melakukan membersihkan, ya, penampungan air, kemudian kalau ada air yang tergenang upayakan kita buang, ya, kemudian menguras bak mandi, ya, menutup rapat penampungan air, ya, kemudian juga kalau ada mungkin ada kolam ikan, ya, kita coba berikan ikan supaya jentik-jentiknya itu bisa dimakan oleh ikan tersebut. Nah, kira-kira penyakit-penyakit yang kemungkinan akan terjadi pada kondisi cuaca ekstrim ini adalah mungkin penyakit-penyakit yang seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ya, karena ada penyakit tropis yang memang bersumber vektor. Apa itu? Bisa malaria, ya, bisa DBD, ya, di samping penyakit-penyakit ISPA, penyakit migrain, ya, kemudian dehidrasi dan sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan, ya, supaya menghadapi cuaca ekstrim seperti ini? Kita harapkan kepada masyarakat, ya, supaya tetap fit, tetap dalam kondisi yang sehat, sekali lagi beristirahat dengan cukup, ya. 7-8 jam itu dipastikan bisa. Baik, Pak Helmi. Ya, kemudian cukup minum air putih, ya, seperti yang kami sampaikan tadi, supaya tidak terjadi dehidrasi dengan cuaca panas seperti ini, ya. Pastikan minum air putih sejak 8 gelas, kemudian atau 2-3 liter per hari, ya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bernutrisi, tentunya buah-buahan, ya, sayuran dan sebagainya. Dan kemudian ya selalu menjaga kebersihan seperti tadi, cuci tangan, ya, menggunakan sabun, ya, jangan sampai kuman dan bakteri yang hinggap di tangan kita juga, dengan kondisi imunitas kita mungkin kadang-kadang tidak terkontrol, ya, akibat cuaca seperti ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang seperti yang kita sampaikan tadi. Mungkin demikian sekilas, ya, yang bisa dapat kami sampaikan. Intinya kami harapkan kepada masyarakat apabila kondisi kesehatan ataupun sudah terjadi penyakit-penyakit yang kami sebutkan tadi, ya, jangan lupa, ya, segera mendatangi fasilitas pelayanan
kesehatan. Mungkin demikian ya sekilas yang bisa kami sampaikan, dan terima Baik. kasih. Pak Helmi, kita pengen tahu juga, ini apakah dari Dinkes sendiri banyak menerima laporan dari fasilitas kesehatan terkait meningkatnya jumlah pasien untuk saat ini? Ya, tentunya mungkin penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi ya, seperti penyakit DBD, kondisi saat ini kita sudah hampir mendekati 1.500 kasus DBD, kasus demam berdarah ya, yang sudah kita dapatkan laporan dari seluruh kabupaten kota, dari tentunya bersumber dari fasilitas pelayanan kesehatan ya, dan tepatnya itu 1.447 kasus penyakit DBD yang saat ini kita mendapatkan laporan. Dan ini perlu ada kewaspadaan dari kita semuanya, masyarakat ya, supaya menggalakkan itu tadi, menggalakkan kebersihan ya, gotong royong dan sebagainya ya. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Helmi, dan kita ajak pendengar untuk berinteraksi, langsung bisa bertanya dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Pak Yopi dan juga Pak Helmi untuk kesempatan di Banda Aceh pagi hari ini. Dan juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811671397. Dan mungkin kita ke Pak Yopi untuk kesempatan pagi hari ini. Pak Yopi tadi sudah dijelaskan juga di awal terkait cuaca, perubahan dan sebagainya. Dan dalam kondisi yang saat ini juga, kondisi cuaca panas yang seperti ini, dan ini diprediksi apakah ini selalu terjadi setiap tahunnya, Pak Yofi? Ya, jadi dalam ilmu meteorologi itu ada yang kita sebut dengan klimatologis ya. Jadi klimatologis itu ya diukur selama kurang lebih 30 tahun itu data-data cuacanya seperti curah hujan, suhu begitu, kelembapan. Dan dari situ kita mendapatkan kondisi atau karakteristik iklim di sebuah wilayah yang kita sebut dengan kondisi normal lah, kondisi normal iklim di sebuah wilayah. Jadi berdasarkan perhitungan selama kurang lebih 30 tahun. Itu sudah ketentuan dari WMO. Nah, dari situ memang kita bisa mengetahui bahwa ya secara umum ini Provinsi Aceh ya, itu kita mengalami 2 kali musim pancaroba atau musim peralihan, itu dari musim hujan ke musim kemarau ke musim hujan. Yang pertama itu dari musim hujan ke musim kemarau itu terjadi pada bulan Maret April. Di situ juga kita merasakan panas menyengat ya. Kemudian diikuti dengan penyakit-penyakit yang terkait dengan iklim seperti yang disebutkan oleh Pak Helmi tadi, itu meledaknya DBD ya, DBD, demam berdarah. Kemudian yang kedua tuh peralihan atau pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, itu yang kita alami sekarang ini di bulan Oktober, itu mulai dari pertengahan atau akhir September kemarin sampai dengan akhir Oktober ini musim pancaroba atau musim peralihan yang kedua. Itu secara umum karakteristiknya seperti itu, Bu. Tapi di sela-sela itu kadang-kadang ada gangguan-gangguan iklim juga yang kita sebut dengan variabilitas. Sekarang ini itu pemerintah sedang mewaspadai kemunculan El Nino. Nah, El Nino itu kalau dia kekuatannya itu besar begitu, jadi ada ambangnya begitu ya, yang menurut BMKG sekarang masih dalam periode moderat, tapi bisa jadi dia akan menguat. Nah itu akan berdampak terhadap iklim di wilayah Indonesia termasuk juga di Aceh. Nah itu yang kita rasakan sekarang, mungkin boleh jadi ini adalah puncak dari El Nino itu, yang diprediksi puncaknya itu bulan September, tapi kita rasakan di bulan Oktober. Memang seperti itu dia. Contohnya yang bisa saya sebut, matahari itu kalau siang hari kan matahari tepat di atas kepala kita itu kan jam 12:30 ya, tapi puncak panas yang kita rasakan itu kan jam 2 atau jam 3. Jadi seperti itu juga dengan El Nino ini. Jadi El Nino itu diprediksi puncaknya September, tapi yang panas yang akan kita rasakan itu adalah di bulan Oktober dan November ini. Dan kita sedang mengalami puncak dari El Nino ini. Pak Yopi, kita potong sedikit. Ini kita terima dulu satu telepon dari pendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Perlindungan Harhab di Jawa Barat, Kota Bogor. Baik, silakan Pak Perlindungan. Dengan Pak siapa, Pak Yopi atau Pak siapa? Iya, ada Dr. Yopi dan juga Pak Helmi pagi hari ini.
ya Pak. Karena Pak benar saja pemerintah suka disalahin Pak. Gimana kalau salah Pak? Nah, pertanyaan Barlin, seperti apa Pak untuk meningkatkannya, baik koordinasi di lapangan, baik informasi, baik transportasinya untuk kedua Bapak narasumber. Nah, El Nino kan kalau nggak salah masih perkiraan Pak, masih fiksi gitu Pak. Demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Perlindungan untuk pertanyaannya. Mungkin bisa ditanggapi dari Pak Yopi atau Iya. Helmi duluan? Kalau tidak salah yang saya tangkap tadi, apakah iklim ini bisa diprediksi gitu ya Pak, kalau nggak salah. Ya, tadi Kemudian masih bagaimana koordinasinya antar lembaga di pemerintah itu begitu ya. Jadi memang El Nino ya, jadi gejala iklim anomali lah kita sebut, ada penyimpangan iklim di mana kondisi cuaca pada kondisi iklim dan cuaca dan iklim pada El Nino ini panas begitu di darat. Itu sudah di press release lah oleh lembaga yang berwenang seperti BMKG ya. BMKG pada saat sudah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan menghadapi El Nino di bulan Mei, kalau tidak salah saya sudah diterbitkan, itu sudah diumumkan bahwa tahun ini kita akan mengalami musim kemarau yang berkepanjangan gitu. Kemudian juga panas di darat begitu yang akan berdampak terhadap ketahanan pangan kita, termasuk juga kesehatan di sini. Jadi dengan pernyataan yang telah diumumkan oleh BMKG, ya, jadi pemerintah kan ada yang namanya Badan BNPB ya, Badan Penanggulangan Bencana itu. Jadi kemudian berkoordinasi juga dengan berbagai kementerian lembaga lah di pemerintah seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan juga, itu untuk mengantisipasi dampak dari El Nino ini begitu. Jadi memang iklim itu sekarang dengan kemajuan teknologi sudah bisa diprediksi dengan akurasi kira-kira sekitar 70%. Baik, terima kasih Iya. Pak Yopi. Mungkin Pak Helmi ada yang ingin ditambahkan, Pak Helmi? Ya, ya oke, baik. Mungkin kita dari sisi kesehatan ya menyiasati kondisi penyakit yang mungkin akan timbul yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim ini. Ya salah satunya katakanlah penyakit DBD. Kita sudah juga membuat surat edaran gubernur ya yang kita sampaikan kepada seluruh bupati dan wali kota yang ada di Aceh untuk melakukan langkah-langkah ya dalam upaya untuk mencegah jangan sampai menyebabkan terjadi peningkatan ya kasus DBD dengan situasi dan cuaca yang seperti ini. Dan itu sudah kita sampaikan ke semua kabupaten kota untuk melakukan langkah-langkah yang seperti kami sebutkan tadi ya, melaksanakan gotong royong ya, mungkin 3M+, kemudian memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan ya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Demikian mungkin. Baik. Kita boleh tahu juga Pak Helmi, kalau seperti gotong royong dan beberapa kegiatan yang seperti hal ini kan memang sudah agak sedikit berkurang di kalangan masyarakat. Nah, untuk dalam hal ini menggalakkan hal tersebut, mungkin dari Dinkes sendiri seperti apa Pak sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyebaran penyakit yang sudah Bapak sebutkan tadi? Ya, jadi melalui surat edaran ini sebenarnya sudah jelas ya poinnya. Salah satu poin adalah bagaimana menggalakkan kebersihan ya kembali di masyarakat. Tentunya nanti harapan kita adalah seluruh kepala daerah yang ada di kabupaten kota bisa menginstruksikan kepada seluruh kepala SKPK ataupun melalui lintas sektor terkait ya bagaimana di masyarakat kegiatan ini bisa digalakkan kembali. Seperti misalnya dulu ada kegiatan Jumat bersih ya, ada mungkin bisa dimulai di kantor-kantor dulu ya, di seluruh perkantoran yang ada di baik itu di provinsi. Kemarin kan beberapa waktu yang lalu juga ada kegiatan gotong royong yang dalam rangka Hari Kebersihan Dunia ya, dan itu menjadi contoh yang baik saya pikir. Dan apabila kita fokus untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang tadi kita sebutkan ya.
Ya, di samping itu juga kita sudah menyampaikan kepada kabupaten kota dalam rangka untuk kesiapsiagaan juga apabila terjadi penyakit-penyakit yang tidak hanya DBD ya, tapi juga penyakit flu yang mungkin akan muncul dengan kondisi imunitas yang menurun ya. Makanya kita juga sudah siapkan pemeriksaan swab sampel yang itu memang masih fokus di Banda Aceh saja untuk kita pastikan apakah terjadi tipe daripada penyakit ISPA itu apakah tipe A atau tipe B. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Helmi dan Pak Yopi. Juga kita angkat satu telepon dari pendengar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Mohon izin perlindungan harap, Bu. Mau bertanya lagi kepada Pak Helmi ya, selaku dari kesehatan. Pak Helmi, mohon izin Pak, yang mau Parlin tanyakan, seperti apa Pak koordinasi di lapangan, baik konfirmasi, baik transportasinya Pak. Karena medan kita di Banda Aceh sampai Singkil kan itu ada medannya ekstrim gitu. Gimana Pak kira-kira konfirmasi, koordinasinya, terus transportasinya Pak? Karena seperti tadi Parlin bilang, katakan kan tingkatkan sistemnya Pak. Benar saja pemerintah suka disalahin loh Pak. Gimana kalau salah Pak? Demikian, terima kasih Pak. Baik, mungkin ada tanggapan Pak Helmi? Ya baik, ya tentunya ya dengan situasi saat ini ya tentunya yang pertama adalah surat edaran dari Bapak Gubernur itu sudah kita sampaikan ke semua kabupaten kota yang ada di Aceh, yaitu kita punya 23 kabupaten kota Pak. Dan memang beberapa kabupaten kota yang terjauh seperti Kabupaten Semelu ya, kemudian ada Sebulu Salam, Singkil, Aceh Tenggara dan Luas ya. Dan bukan hanya surat edaran yang kita sampaikan, tapi juga via komunikasi kepada teman-teman di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu tetap juga kita lakukan komunikasi secara optimal. Kemudian di samping itu juga media KIE juga tetap kita peruntukan, dalam artian kita membuat spanduk, kemudian ada baliho ya, supaya masyarakat bisa paham terkait dengan bagaimana mencegah penyakit-penyakit yang potensial terjadi pada kondisi cuaca ekstrim seperti ini. Demikian mungkin Pak. Baik, terima kasih Pak Helmi dan sudah ditanggapi untuk pertanyaannya tadi. Dan ini juga ada pertanyaan dari via WhatsApp kita dari Ibu Ria dan ditanyakan kepada narasumber kita. Kenapa memang saat pergantian musim saja Pak, memang yang kebanyakan orang itu sakitnya di pergantian musim? Ya, seperti tadi sudah kita sampaikan ya bahwa pada kondisi pergantian musim seperti itu tentunya akan mempengaruhi imunitas seseorang ya. Ya bisa kalau dengan cuaca yang panas ya, kalau kita tidak bisa menjaga mungkin pemenuhan air ya, minum dan dengan kondisi istirahat yang kurang itu tentunya bisa menurunkan imunitas kita. Nah, kalau imunitas kita sudah turun, maka tentunya sangat memungkinkan untuk bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang seperti sudah kita sebutkan tadi ya. Mungkin bisa flu ya, bisa batuk dan sebagainya. Kalau udah kondisi seperti itu juga mungkin kuman dan bakteri yang lain juga akan mudah bisa diserang ya pada kondisi yang seperti itu. Kan mungkin. Baik. Dan untuk Pak Yopi dan juga Pak Helmi, untuk pagi hari ini kita akan kembali lagi, kita lanjutkan di dialog Banda Aceh pada pagi hari ini setelah yang berikut ini. Mengajak kau berikan ku bahagia.
Ketika dirimu tak berdaya, kau anugerah yang terindah, yang pernah berubah. Hanya engkau yang sempurna. Takkan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semoga seperti hari berganti, jangan pernah menyerah. Meski cinta tak mudah, apapun yang akan terjadi, bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Aku datang bergantian, kau yang mampu bertahan. Saat kisah kasih kita berundang dan berawan, sebagai langit berawan, kau anugerah yang terindah, yang pernah berubah. Takkan ku izinkan cinta terlalu mudah berhenti, semoga seperti hari berganti, jangan pernah menyerah. Meski cinta tak mudah, apapun yang akan terjadi, bersama kita janji menuju satu cinta yang abadi. Engkau yang bisa membuatku sempurna. Jangan pernah yang akan terjadi, bersama kita berjanji menuju satu cinta yang abadi. Anggap kau segalanya. Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Baik pendengar, masih bersama kami untuk pagi hari ini di Banda Aceh pagi hari ini, dan terkait dengan topik kita mewaspadai penyakit tropis di cuaca ekstrim dan beberapa hal juga
sudah disampaikan oleh kedua narasumber kita pada pagi hari ini, ada Pak Yopi dan juga Pak Helmi. Dan mungkin tadi juga bisa Anda pertanyakan, ada hal-hal yang terkait dengan perubahan cuaca dan ataupun terkait tentang catatan Dinkes mungkin untuk kegiatan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan perubahan cuaca yang terjadi saat ini. Dan kita mungkin ke Pak Yopi dulu. Dan pengen tahu nih Pak, adakah modifikasi cuaca yang bisa dilakukan sehingga memang dampaknya tidak terlalu besar bagi bumi yang kita rasakan saat ini tentunya? Iya, beberapa event ya pernah kita lakukan modifikasi cuaca seperti pada momen-momen Asian Games gitu. Halo, Pak Yopi, ya, tidak terdengar suaranya, apakah sudah diaktifkan? sudah Bu, sudah. Halo, halo. Ya, terdengar. Suara Pak Yopi terdengar. Pak Yopi? Iya, halo. Halo Ibu. Oke. Ya. Iya, sudah terdengar. Bisa Iya, diulang iya. sedikit Pak Yopi Ya, terkait modifikasi cuaca? ya modifikasi cuaca ya bisa kita lakukan ya. Tapi tentu saja itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya, seperti menabur garam. Jadi dia akan membentuk inti kondensasi yang akan merangsang pembentukan awan-awan hujan begitu ya. Jadi dengan kondisi terik, cuaca terik ya, kemudian kita semai garam, kita tabur garam gitu di langit ya begitu ya, di angkasa begitu. Kita cari awan-awan yang berpotensi untuk hujan, kemudian kita semai garam di situ, dia akan tujuannya untuk merangsang agar tumbuh awan yang lebih besar ya, kemudian hujan turun begitu. Tapi itu tentu saja membutuhkan biaya yang cukup besar ya, dan pemerintah biasanya melakukan modifikasi cuaca itu untuk seperti menangani kebakaran hutan dan lahan begitu. Kemudian beberapa event olahraga seperti Asian Games, SEA Games gitu, terutama di wilayah Jabodetabek ya, yang terkait dengan venue olahraga itu, karena bisa saja untuk mengantisipasi turunnya hujan yang lebat, atau seperti kebakaran hutan tadi dengan modifikasi cuaca itu bisa hujan-hujan bisa turun dan penanganan karhutla itu bisa dibantulah dengan hujan yang terbentuk dari modifikasi cuaca. Tapi sekali lagi itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Termasuk juga kadang-kadang untuk pengisian waduk-waduk itu juga dilakukan modifikasi cuaca dengan membantu menurunkan hujan dengan menyemai atau menabur garam di langit gitu agar terbentuk awan-awan hujan begitu. Baik. Bisa dilakukan ya. Kita pengen tahu itu jika dalam kondisi kekeringan saat ini Pak Yopi, jika kebalikannya itu seperti apa? Bagaimana? Misalnya lebih dominan di musim hujan yang memang secara drastis ekstrimnya itu di penghujan. Nah, itu seperti apa jika bisa juga itu beberapa event olahraga seperti SEA Games yang sering diselenggarakan pada bulan November, Desember, Januari ya di Jakarta. Jadi itu kan mengantisipasi hujan ekstrim, hujan yang turun itu dalam volume air yang cukup besar. Jadi sebelum hujan itu turun ya, jadi kemudian ada armada ya, terutama dalam hal ini TNI Angkatan Udara bekerja sama dengan BNPB tadi ya, itu terbang ya, mencegah awan-awan cumulonimbus itu, awan-awan besar yang akan kemudian menurunkan hujan dalam intensitas yang tinggi, volume air yang besar, itu dicegah begitu. Jadi sebelum awan itu bergabung ya di atas Jabodetabek, dicegah dulu. Jadi di pinggiran-pinggiran Jabodetabek itu dengan awan-awan kecil itu disemai, jadi hujan turun ya di pinggiran Jabodetabek. Jadi mencegah terbentuknya awan cumulonimbus yang besar tadi. Begitu. Jadi awan-awan itu disemai terlebih dahulu, kemudian hujan turun di pinggiran Jakarta. Jadi tidak berdampak lah di ibu kota begitu. Itu yang pernah saya juga pernah turut serta bahkan gitu. Ketika saya masih sekolah hari itu saya ikutlah. Dan itu emang efektif begitu Pak Yopi? Ya memang banyak kontroversialnya juga ya, dengan dana yang dikeluarkan sudah begitu besar begitu. Apakah benar garam yang kita tabur di angkasa itulah yang mengakibatkan hujan turun
Nah, itu masih menjadi perdebatan juga, termasuk juga itu diskusi alot juga lah di kalangan ilmuwan begitu. Baik. Itu Oh, masih butuh butuh pengukuran yang akurat ya. Apakah benar air hujan itu yang turun itu adalah akibat dari garam yang kita tabur beberapa saat dari yang lalu ya. evaluasi dari pengalamannya Pak Yopi kan pasti bisa sedikit lah memberikan. Ya, iya. Ya pengalaman memang setelah kita tabur garam itu ya di pinggiran Jakarta untuk mencegah terbentuknya awan cumulonimbus yang tinggi, yang besar, kemudian berdampak hujan bisa mengakibatkan banjir genangan dan banjir bandang, longsor gitu. Setelah kita tabur itu kira-kira 2 jam memang turun hujan gitu ya di wilayah yang di tempat kita tabur garam tadi seperti katakan di Kepulauan Seribu ya, kemudian di wilayah Pantura begitu. Tapi sekali lagi begitu, tentu saja karena kita sudah melaksanakan, kita klaim bahwa itu berhasil lah begitu ya. Baik. Iya, tapi di kalangan ilmuwan sendiri masih terjadi perdebatan juga. Begitu. Tapi di Amerika saya baca jurnal, bahkan teknologi modifikasi cuaca ini digunakan juga untuk kepentingan militer. Jadi untuk menerjunkan pasukannya begitu. Jadi sebelum hujan turun, terutama untuk perang di wilayah tropis pada saat itu. Jadi cuaca itu dimodifikasi. Jadi awan-awan itu disemai, hujan turun. Jadi pasukan ini bisa atau pasukan terjun payung bisa mendarat dengan baik gitu, tanpa ada gangguan cuaca. Dan dari jurnal paper atau jurnal yang saya baca itu akurasinya itu sekitar 80% bahwa modifikasi cuaca itu kemudian berdampak turunnya hujan itu bisa benar bahwa dari modifikasi cuaca itu memang turun hujan. Baik. Iya. Oke, terima kasih. Iya. Kita terima satu telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Desi. Dengan siapa di mana, Pak? Cut Abang Hitam di KBJ. Oke, silakan Bang Cut. Makasih. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Pak Dokter. Ya. Kita selalu di pemukiman, gotong royong, kebersihan, semua sudah. Ternyata nyamuk belum habis-habis masih berada, masih berterbangan. Bagaimana Pak Dokter kita hilangkan nyamuk, jangan ada lagi tersisa sedikit pun di permukiman. Terima kasih Dokter, terima kasih Deci. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Mungkin ke Pak Helmi ya. Menanggapi nyamuk-nyamuk ini, Pak Helmi. Nyamuk akan selalu ada dia. Iya, silakan Pak Helmi. Ya, baik. Baik, terima kasih ya pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir dari salah satu masyarakat kita ya, yang memang gotong royong adalah langkah yang paling yang pertama ya, yang kita harapkan di masyarakat itu bisa dilaksanakan. Nah, kemudian bagaimana cara tentunya mematikan nyamuk dewasa? Nah, itu tentunya dengan pelaksanaan fogging. Jadi pengasapan ya yang kita lakukan itu bisa mematikan nyamuk yang sudah dewasa. Dan tentunya pelaksanaan fogging itu ada mekanismenya juga. Jadi tidak serta-merta fogging itu kita laksanakan di lingkungan masyarakat ya. Nah, itu kita laksanakan apabila ada ada laporan kasus penyakit demam berdarah ya yang sudah ada di masyarakat ya. Ya, kemudian kita lakukan penyelidikan epidemiologi ya untuk memastikan apakah ada kasus-kasus yang lain yang berada di sekitar wilayah kasus yang sudah terjadi ya. Jadi dengan beranjak ke 10 rumah kiri dan kanan, muka dan belakang ya, itu sebagai sampel saja. Nah, kemudian tentunya kenapa masih ada nyamuk dewasa padahal sudah gotong royong ya. Kita lupa bahwa nyamuk dewasa itu tentunya dia berawal dari adanya jentik ya. Jentik itu nggak bisa kita matikan dengan kita lakukan fogging, tapi dengan kita lakukan larvasida namanya. Ya, kita berikan abate ya. Kemudian itu bisa mematikan jentik nyamuk yang ada di wilayah kita. Nah, tapi yang paling utama adalah Bapak Ibu jangan
jangan henti-hentinya gitu kan melakukan pembersihan ya minimal di lingkungan rumah kita. Nah, kalau kita di program penanggulangan DBD ini ada yang namanya gerakan satu rumah satu jentik. Ya, jadi gerakan satu rumah satu jentik. Ya, satu pemantau jentik. Nah, jadi ada satu anggota keluarga yang memang berinisiatif untuk selalu memantau jentik ya yang ada di lingkungan rumahnya ya, kemudian baik di dalam maupun di luar rumah, sehingga akan meminimalkan untuk hidup ataupun bisa menjadi nyamuk dewasa. Nah, mungkin seperti itu Pak yang bisa kami sampaikan dan kami harapkan kepada masyarakat itu bisa dilaksanakan. Mungkin Bu. Oke, Pak Helmi, kalau untuk yang edukasi tadi ini kepada masyarakat, apakah memang saat ini sudah terrealisasi atau sedang berproses, Pak, untuk jentik-jentik tadi? Oh iya, dan memang ini sebenarnya adalah program rutin ya yang kita laksanakan. Jadi tidak hanya pada kondisi cuaca yang seperti ini. Jadi terkait dengan program pencegahan, pengendalian penyakit ya, mungkin dalam ini penyakit menular ya, itu memang secara kontinu itu kita lakukan upaya edukasi pemberdayaan kepada masyarakat mulai dari tingkat desa. Siapa yang akan melakukan? Kita punya puskesmas ya, punya petugas penjab ya, ataupun penanggung jawab program penyakit menular, apakah itu ada penjab DBD, kemudian ada penanggung jawab TB ya, ada penanggung jawab ISPA, kemudian ada penanggung jawab penyakit menular lainnya, itu tentunya dengan kegiatan yang sudah terjadwalkan ya, salah satunya adalah kegiatan pelaksanaan edukasi, penyuluhan, kemudian pemberdayaan di masyarakat ya. Oke, seperti itu Pak, Bu. Terima kasih Pak Helmi. Dan ini juga ada pertanyaan dari Bu Rini di Banda Aceh ya. Pak, untuk efek panas yang dirasakan ini sampai kapan? Tadi mungkin ada sedikit yang bisa diulangi lagi. Ya. Baik dari Pak Yopi mungkin Ya. untuk efek panas yang kita rasakan sekarang ini mungkin berlangsung sampai kapan? Mungkin ada yang Ya. hari ini yang baru. Kemarin Syukur ya pagi ini cuaca mendung di Kota Banda Aceh, tapi ini tidak berlangsung lama biasanya. Dalam kondisi musim pancaroba seperti ini, hujan tuh 2 hari, setelah itu akan terik kembali begitu. Kira-kira seminggu begitu, seminggu ya kira-kira atau 5 hari gitu akan terik kembali. Kemudian hujan lagi 2 hari, kemudian terik lagi seminggu. Itu yang mengakibatkan mungkin imunitas kita menurun, kemudian berdampak terhadap berbagai macam penyakit ya. Mungkin ini ya yang kita sampaikan tadi, ini sampai minggu ketiga Oktober akan seperti ini. Jadi panas seminggu, hujan 2 hari, panas lagi seminggu, hujan 2 hari. Jadi karena kita ini kan di Aceh ini dikelilingi oleh laut, jadi panas itu dia diserap dulu oleh laut, ya, kemudian laut itu melepas panas kembali ke angkasa, ya, kemudian terjadi pengembunan, membentuk awan, itulah yang kemudian turun hujan. Ini yang kita alami pagi ini kalau tidak salah saya di Banda Aceh. baik. Ya. Karena kita tahu Pak Yopi kalau diwaspadai bukan hanya dari segi fisik kita aja, tapi dari segi kebencanaan kan juga kita harus waspada ya dengan. Ya, bencana itu pastilah. Terakhir sebelum waktu kita di penghujung dari Pak Yopi, mungkin ada hal memang harus diwaspadai oleh masyarakat dengan cuaca yang seperti ini. Nah, Aceh ini topografinya unik ya, karena kita di pantai utara termasuk Kota Banda Aceh, Sigli gitu sampai Langsa itu kan relatif kering dia kondisi iklimnya. Jadi itu akan terdampak dengan cuaca ekstrim panas gitu. Namun sebaliknya itu wilayah barat selatan, kalau kita baca surat kabar media itu justru banjir di sana. Nah, ini dia. Jadi karakteristik iklim di Aceh ini unik ya, karena dibatasi oleh topografi. Wilayah barat selatan itu kan wilayah pegunungan begitu. Jadi di sana relatif lebih basah dibandingkan dengan wilayah utara sampai timur Aceh yang memang kering begitu. Jadi di sana itu curah hujannya tinggi. Jadi itu berlangsung sepanjang tahun. Itu secara klimatologis 30 tahun. Jadi dia mengakibatkan wilayah barat dan selatan Aceh itu cenderung basah dan respon alamnya juga mungkin
telah terjadi konversi lahan gitu, itu yang mengakibatkan kemudian terjadi banjir di sana. Kalau di tempat kita jadi curah hujan itu telah turun semua di wilayah barat selatan, tinggallah yang utara timur ini tinggal keringnya saja begitu. Itu yang dampaknya itu kita rasakan efek panas tadi yang cukup menyengat lah. Dan tentu saja mungkin dampaknya itu kesehatan begitu. Kemudian juga sumber daya air ya yang terus berkurang begitu. Mungkin juga yang ingin saya sampaikan nih, kita hemat air lah dalam kondisi cuaca yang tidak menentu, apalagi kalau sedang terik-teriknya begitu ya. Ini kebetulan di luar mendung, mungkin kita tampung air untuk kebutuhan seminggu hari yang terik nantinya gitu. Oke, sebagai closing statement juga ini sebelum Pak Helmi, mungkin dari Pak Yopi, versinya Pak Yopi dalam menghemat air itu seperti apa sih Pak? Ya, mungkin ini kan hujan, mungkin 2 hari kita tampung air untuk kebutuhan MCK, mungkin hal yang mendasar ya. Ya. Kemudian juga kita lihat juga sumber air waduk kita juga dengan kondisi kering seperti ini kan terus menurun itu volumenya. Saya di rumah kadang-kadang itu debit airnya juga kecil dari pump. Jadi itulah berdampak juga ini untuk kebutuhan dasar lah seperti MCK seperti itu. Oke. Sebagai closing statement juga ini Pak Helmi, di penghujung waktu bisa disampaikan untuk penutup dialog kita pagi hari ini, silakan. Ya, baik. Izin boleh saya nonaktifkan videonya ya. Ya, kita tahu bahwa ya sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa dengan pergantian musim ataupun yang terjadi saat ini ya tentunya ini kan menjadi media ya ataupun sangat cocok untuk pertumbuhan bakteri dan virus ya, yang sehingga bisa mempermudah untuk terjadi infeksi dan akhirnya tubuh kita menjadi jatuh sakit. Oleh karena itu kami sangat berharap kepada masyarakat ya bahwa ada tip-tip yang sudah kita sampaikan tadi bisa dilaksanakan ya, tentunya dengan istirahat yang cukup ya, kemudian konsumsi buah dan sayur, kemudian menjaga kebersihan tentunya, kemudian bila perlu mungkin mengkonsumsi suplemen ya, banyak minum air putih ya 8 gelas sehari, dan tentunya kalau terjadi kondisi yang sudah jatuh ke sakit ya, maka segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di seluruh wilayah yang ada di kabupaten kota. Mungkin sebagai informasi, kita punya puskesmas 365 puskesmas yang tersebar di 23 kabupaten kota, dan berikut juga di 70 rumah sakit itu bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan pelayanan. Tapi harapan kami adalah dengan menjaga melaksanakan tip-tip tadi, tentunya kita terhindar ya dari penyakit yang kemungkinan akan terjadi pada kondisi cuaca ekstrem yang seperti ini. Mungkin demikian Bu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Helmi dan juga Pak Yopi untuk kesempatan pagi hari ini sudah bersama RRI, dan mudah-mudahan edukasinya hari ini nyampe ke masyarakat dan ada perubahan mindset juga terkait menjaga lingkungan dan sebagainya untuk kepentingan di masa akan datang tentunya. Betul, Bu. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bersama kami untuk Banda Aceh pagi hari ini terkait topik kita mewaspadai penyakit tropis di cuaca ekstrim edisi Rabu 4 Oktober 2023, dan bersama Helmi SKM MPH dan juga Dr. Yopi Ilhamsyah untuk pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Bapak-bapak sehat terus dan sukses selalu. Iya, sama-sama. Baik. Sampai jumpa lagi Bu, Bapak Helmi. Ya, ketemu lagi Pak Yopi. Ya, terima kasih ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih pendengar sudah bersama kami. Saya Deci Chania, gue ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.